Jangankan harta kami, jangankan anak kami, jangankan suami kami, jangankan rumah kami, jangankan jabatan kami, inna lillah, diri kami ini pun milik Allah, bukan punya kami. Kalau dia yang punya, apa salahnya dia ambil? Maka ketika harta diambil, salah satu yang membuat manusia kehilangan ketika dia merasa memiliki. Ini punya saya, ini milik saya. Kalau orang sudah terlampau memiliki, maka ketika hilang muncul kekecewaan. Maka jangan pernah merasa memiliki hak mutlak. Ini rumah punya siapa? Rumah punya saya, namanya nama saya, tapi itu titipan Allah. Kapan dia mau dia ambil. Kalau yang menitipkan mengambil, tempat penitipan barang, kita cuma tukang jaga. Pak, titip helm ya? Ya, ini nomornya. Pak, titip mobil ya? Ya, ini parkirnya. Pak, titip HP ya? Ya, ini. Pak, titip tas ya? Ya. Kita cuma penjaga barang titipan. Lalu ketika pemiliknya mengambil, kenapa marah? Orang bukan punya kita kok. Ketika salah sangka, makanya kita ini selalu sering salah sangka. Kita sangka punya kita, padahal bukan punya kita. Makanya ujung surat Al-Baqarah, baca setiap hari. Asar dibaca sekali, subuh dibaca sekali dalam maksurat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu bukan mantra. Orang baca cepat karena ingin mau baca cepat maksurat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu fayaghfiru liman yasha. Itu bukan mantra. Kita sedang diingatkan pagi sekali, sore sekali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang di bumi, lillah, bukan punya kamu. Kenapa? Kalau sampai kita katakan punya kita, lalu ketika dia hilang kita stres, kita depresi. Orang yang kehilangan anak, dia tidak sedih. Kenapa? Karena itu pergi duluan, nanti dia akan menyusul belakangan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Empat inilah yang membuat orang kuat. Lahul mulku, kalau kekuasaanmu hilang, jangan kau sedih. Kenapa? Karena yang punya itu dia. Lahul mulku. Kalau kau dulu dipuji-puji orang, jangan kau sedih. Kenapa? Karena yang punya pujian dia. Lahul mulku walahul hamdu. Kalau keluargamu hilang, jangan kau sedih, karena punya dia. Yuhyi wa yumiit. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Sekarang saya mau nanya kepada ibu-ibu sekalian. Ketika mobilnya hilang, kecewa enggak, Bu? Kecewa. Ketika suaminya berselingkuh, kecewa enggak? Nah, pertanyaan saya, kenapa ibu kecewa mobilnya hilang? Hah? Apa aja? Ya, kenapa ibu kecewa ketika mobilnya hilang? Ada yang bilang kreditnya belum selesai. Saya tanya lagi, kalau sudah selesai, lunas, lalu hilang, sedih enggak? Oke. Ada lagi mobilnya cuma satu-satunya. Andaikan punya mobil 3, hilang 1, sedih enggak? Udah. Ternyata itu jawaban kamuflase semuanya itu. Sekarang kalau yang hilang itu mobilnya Pak Camat, sedih nggak, Bu? Kenapa tidak sedih? Nah, berarti kesedihan kita ini adalah akibat dari kita merasa memiliki.
Itu persoalannya. Kerawanannya adalah ketika kita semakin banyak memiliki, percayalah hatimu akan menanggung banyak kesedihan. Betul? Nah, yang menjadi persoalan, apakah boleh dalam beragama merasa memiliki? Kalau kita bertanyanya kepada syariat, tidak ada masalah. Karena dalam fikih ada hakul mulkiyah, ada hak milik, ada AJB, ada sertifikat, kan begitu? Ada hibah, ada wakaf, ada tukar guling dan sebagainya, diatur kepemilikan secara syariat. Tetapi ketika kita berakidah, kita bicara tentang hati kita, bahwa sesungguhnya apa yang ada di tangan kita itu hanya hak guna pakai sementara. Karena kepemilikan kita ini hanya satu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, ini semuanya milik Allah semuanya. Nah, jadi ketika kita merasa memiliki, ini ada suatu high treason, pengkhianatan besar bagi kita. Allah mengklaim langit bumi semuanya milikku, lalu kitanya ini juga milikku. Yang jadi persoalan ketika ada dua pihak mengklaim kepemilikan, berantem nggak? Bertengkar nggak? Dengan siapa engkau bertengkar? Wahai manusia merasa memiliki, adalah dengan Tuhanmu. Bahwa ketika kita merasa memiliki, akan menjadi persoalan besar bagi kehidupan kita ini. Mobil hilang, sedih. Anak kesayangan mati, nangis. Suami selingkuh, geramnya bukan main. Jadi kesimpulannya, semakin engkau memiliki banyak kekayaan, siap-siap Anda bersedih hati lebih banyak. Di dunia ini ada orang, ini tokoh legendaris bagi saya, namanya Bitarmi. Bitarmi ini adalah seorang perempuan yang tidak pernah bersedih hati ditinggal mati oleh suami. Tahu sebabnya apa? Tidak pernah seumur hidup sedih ditinggal suami. Tahu sebabnya apa? Nggak punya suami. Bitarmi ini tidak pernah marah mobilnya hilang. Tahu sebabnya apa? Karena nggak punya mobil. Bitarmi tidak pernah pingsan di sawah melihat sawahnya dimakan kelowor. Apa sebabnya? Nggak punya sawah. Jadi kalau begitu, siapa yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang tidak punya apa-apa. Tapi mananya bukan miskin, semuanya milik Allah. Begitu kita mengatakan semuanya milik Allah, sejak itu engkau menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini.